Nah, karena kalau misalnya memukul nggak boleh, verbal juga nggak boleh. Untuk menghindari KDRT itu bagaimana caranya Ustaz tuh? Kalau saya gampang, Pak. Ya. Ikutin cara yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah. Baik kepada anak-anaknya maupun kepada istrinya tidak pernah berkata kasar, tidak pernah memperlakukan dengan kasar. Itu. Tapi masalahnya adalah kita bukan Rasulullah. sebagian kita adalah ya sahabat-sahabat Rasulullah lah. Gitu. Sama seperti khalifah pada masa Bani Abbasiyah, komplain masyarakatnya, kenapa pakai pengawal katanya. Itu dulu Nabi sahabat nggak ada pakai pengawal, karena nggak pakai pengawal. Kata khalifah menjawab, karena di zaman Nabi itu pemimpinnya Nabi, rakyatnya seperti saya. Sedangkan di zaman sekarang pemimpinnya saya, rakyatnya macam kamu. Tapi Pak Ustadz ya, menariknya dalam kasus undang-undang KDRT ini, ini akan berujung kepada perceraian. Kenapa? Suami lapor istri atau istri lapor suami. Begitu laporan sudah dibuat, hubungan rumah tangga pertama kita memang diharapkan oleh hukum ini adalah tidak mengulang perbuatan kekerasan itu. Tetapi ada dampak lainnya. Ketika sudah saling lapor di kepolisian, itu rumah tangga kalau saya lihat akan sulit dijaga keutuhan. Karena hatinya udah hancur. Ya, memang ada satu tujuan dari hukum. Hukum itu dibuat sedemikian rupa, salah satu tujuannya adalah social engineering, untuk merekayasa perilaku manusia. Ya, kita lihat beberapa waktu yang lalu ada jambret dikejar meninggal. Nah, suami yang dijambret ini dijadikan tersangka. Nah, kita kalau memang benar-benar tersangka orang ini kan penegakan hukum. Apa yang terjadi di masyarakat? Jangan lagi kita mengejar. Nanti kena tersangka. Jadi kita penegakan hukum itu bisa merubah perilaku. Nah, kita nggak mau saling tolong menolong. Nah, kalau kita masalahnya negara punya kebijakan. Ke arah mana rakyat kita mau ciptakan? Mau ke arah jangan ada kekerasan sama sekali dalam rumah tangga, meskipun dalam kadar tertentu. Atau boleh dalam kadar tertentu agar rumah tangga itu pun bisa dibina. Yang paling indah adalah ketentuan yang ada di dalam hukum Islam yang tadi Pak Ustadz sampaikan, kalau ada ditegur, diingat, pisah ranjang, kemudian pada tahap tertentu pukullah dia. Pukul bukan berarti pukul dengan kekerasan sampai luka. Kalau saya melihat pukulnya itu pukul untuk mengingatkan, jangan begitu. Sayang gitu ya. Nah, itu bisa dibela pengacara nanti. Itulah kadang-kadang ada problem di dalam hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat. Bisa Pak Nas membela di pengadilan itu pukul sayang Pak Hakim. Ya memang gini Pak. Akhirnya nanti kan yang mengadili hakim. Hakim itu bagaimana nilai-nilai yang dianut oleh hakim itu sendiri. Nah, apakah nilai-nilai yang ditanamkan kepada hakim itu adalah nilai-nilai yang sangat agnostik? Atau mungkin sedikit ke arah sekuler atau bahkan dia ada nilai religius. Kalau ada nilai religius mungkin dia melihat dalam ini masih dalam tahap pendidikan. Balik ke basic hakim ya. Basic kepada manusia juga. Yang melapornya pun dia dididik nggak dengan agama yang baik. Oleh karena itu kembali kepada orang tua kita di rumah. Didiklah anak dengan agama yang benar. Ketika pelapor dengan hakim satu circle, selesai ya. Iya betul. Saya pernah baca kiriman postingan gitu. Jadi ada seorang ulama yang punya istri itu kasar. Padahal ulama ini ulama yang sangat dihormati oleh murid-muridnya, umatnya banyak gitu. Tapi setiap kali pulang ke rumah itu selalu azab dengan istrinya. Sampai kemudian dilihat oleh salah satu muridnya, dan muridnya itu tanya, kenapa Anda tidak ceraikan saja istri Anda kan gitu. Kemudian si ulama ini bilang, saya kasihan dengan istri saya.
kalau nanti saya ceraikan, kemudian dia belum tentu dapat suami yang sesabar saya. Jadi sebetulnya yang paling bagus Ustaz, bertahan dengan kondisi itu atau memang diceraikan Ustaz, kalau udah sangat kasar Ustaz. Kalau suami itu sabar menghadapi itu, insya Allah dia langsung masuk surga. Karena Kenapa, Ustaz? dia nggak kena neraka lagi, karena udah cukup nerakanya di dunia. Udah azab duluan. Udah azab dulu. Kata malaikat, ini nggak usah kita azab. Udah azab dulu. Tapi jangan gara-gara ini Reza takut. Insya Allah enggak. Nah, kita dengar motivasi dari Bang Edwan. Gimana nih? Kalau saya banyak ngalamin gini Ustadz, banyak ibu-ibu rumah tangga yang curhat gitu. Dan dia terkena KDRT oleh suaminya, tapi dia masih memilih untuk bertahan. Ya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah pertanyaannya, sampai kapan dia harus bertahan? Jadi kalau ditanya dia mau bercerai atau enggak, dia memilih untuk tidak gitu. Karena mungkin pihak suaminya yang bikin dia jadi ketergantungan, baik secara ekonomi dan lain-lain. Nah ini yang kemudian kadang saya bingung juga jawabnya Ustadz. Sampai kapan sih ibu-ibu ini harus bertahan padahal setiap hari dia tersakiti oleh pasangannya? Gitu Ustadz. Saya tidak mau menggiring orang. Saya hanya mau mengeluarkan dia dari ruang yang sekarang ada gas bocor. Saya keluarkan dia dari ruangan itu untuk dia jernih berpikir. Ustadz, saya jam 12 malam suami saya pulang ke rumah, mohon maaf, bawa PSK, dia mabuk. Bertahun-tahun. Kenapa tidak menuntut? Karena kata guru saya, sorga di bawah telapak kaki suami. Jadi saya melakukan ini. Maka di situ saya menyampaikan, ini bukan ajaran Islam. Saya mau menyadarkan dia bahwa perbuatan dia itu salah. Kamu punya hak untuk khulu', melepaskan diri. Dan di Indonesia laki-laki habis akad nikah dia langsung baca sirat ta'liq. Jika dia meninggalkan saya sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah atau melakukan kekerasan atau fisik atau ini dan seterusnya, maka saya datang ke pengadilan agama dengan memberikan iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kamu dilindungi oleh hukum. Tapi bahwa kamu mau bertahan, jangan bertahan karena dogma yang salah. Nah, itu. Lalu kemudian, Ustadz, saya melihara HP suami saya, ternyata dia sudah mohon maaf, berzina 3 kali. Melalui ini, apa yang saya lakukan? Saya tetap bertahan karena anak. Nah, bahwa perbuatan dia itu salah. Kamu punya wali 6 orang. Ada ayah, ada kakek, ada adik laki-laki, ada kakak laki-laki, ada abang ayah, ada adik ayah laki-laki. Mestinya mereka inilah yang duduk menanya suami. Kalau dia pernah silap salah, dia bertobat, dia baik, kamu mau melanjutkan, itu hak kamu. Tapi kalau kamu mau melepaskan diri, maka itu juga punya hak kamu dan kamu tidak berdosa. Nah, jadi jangan orang tertekan hidup hanya sekali, mentang-mentang dia perempuan, keluarganya juga ya udahlah sabar-sabarlah, suami orang lebih parah daripada itu. Itu nggak benar gitu. Jadi perempuan ini mesti dicerdaskan. Bagaimana kalau dia itu anak perempuan kita? Bagaimana dia kalau adik kita? Nah, itulah pentingnya kursus perkahwinan. Nah,